Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Nasional. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah generasi sistem operasi komputer. Sebelum kita mulai materi, maka kita perkenalan dulu. Dimulai dari diri saya sendiri. Pertama-tama, saya Gilang Giraldi Hermawan dengan NRP 152022-205. Lalu tim saya. Perkenalkan, nama saya Benardiata Naufal dengan NRP 15 2022 203. Perkenalkan, nama saya Gina Puspita, NRP 15 2022 207. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah sistem komputer, yang dimana kita akan memulainya dengan sistem operasi dulu. Dan di bagian sistem operasi ini, rekan saya akan menjelaskan, yaitu Gina Puspita. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk sejarah generasi sistem operasi, yang pertama itu, apa itu sistem operasi? Nah, sistem operasi itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang terdapat pada memori komputer yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen atau perangkat keras atau hardware. Nah, sistem operasi juga merupakan suatu perangkat lunak yang dapat mengatur semua aktivitas pada sebuah perangkat atau perangkat keras. Nah, tujuan utama dari operasi sistem ialah sebagai media penghubung antara pengguna dengan perangkat keras atau hardware yang digunakan. Next. Nah, untuk generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955 adalah perkembangan awal komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini tidak ada sistem operasi sehingga sistem komputer diberi instruksi yang harus dilakukan secara langsung oleh pengguna. Next. Nah, untuk generasi kedua yaitu dari tahun 1955 sampai 1965. Pada masa ini diperkenalkan sistem batch processing yang merupakan serangkaian tugas yang dilakukan dan dieksekusi secara berurutan. Lalu pada di generasi ketiga ini, yaitu pada tahun 1965-1980. Pada generasi ketiga ini, sistem operasi sudah dikembangkan untuk melayani banyak pengguna, di mana para pengguna sudah mulai berkomunikasi secara terminal, secara daring ke komputer. Lalu sistem pengguna ini sekaligus melayani banyak program dan melayani banyak tugas dan pekerjaan atau pengolahan batch. Next. Lalu pada generasi keempat pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an, pada generasi ini sudah dikembangkan aplikasi sistem dengan menggunakan sistem antarmuka pengguna grafis atau yang sudah kita kenal pada masa ini yaitu GUI. Sistem antarmuka komputer ini yang berbasis gambar yang dapat digunakan dengan mudah. Pada saat ini juga dimulai komputasi distribusi, lalu di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu tempat, tetapi sudah dipecah menjadi banyak komputer sehingga mencapai kinerja yang lebih baik. Lalu next. Lalu pada generasi terakhir ini, itu generasi kelima, pada tahun 2000 sampai masa kini yang kita kenal dengan tahun 2023. Pada generasi ini, diperkenalkan operasi sistem yang ada dalam sebuah sistem operasi dan sistem sebuah operasi seluler pada perangkat seluler seperti laptop, notebook, dan semacam seperti PC. Lalu sistem operasi virtual juga mulai berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya ada satu operasi sistem di perangkat server. Pada generasi juga diperkenalkan sistem virtualisasi, yaitu satu komputer dapat digandakan secara virtual agar menjadi lebih dari satu komputer yang dapat bekerja sama. Next. Lalu di sini ada contoh sistem operasi perangkat lunak untuk komputer. Pertama-tama ada Microsoft Windows yang dimana sering kita pakai umumnya untuk pelajar dan banyak untuk perkantoran. Yang dimana Microsoft Windows ini dikembangkan oleh Microsoft sendiri. Lalu ada macOS yang dimana pengembangnya itu Apple. Lalu ada Linux. Lalu yang selanjutnya ada yang untuk smartphone.
Di smartphone ini cuma ada 2, yaitu Android yang umumnya dipakai oleh orang-orang di Indonesia ini ya, dan iOS. Lagi bikin video Sekian dari Bos, kami, bentar. terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.